screen dulu. Ya, ada yang mau ditanya dulu atau saya langsung subscribe? Subscribe ya. Siap, Oke. Prof. Nah ini ya training. Kita saya nggak bisa bisarin juga ini. Udah bisa dilihat belum? Jadi sebelumnya kita sudah bicara sama people resourcing ya, ada rekrutmen, ada apa lagi kemarin itu selection, kemudian orientation. Nah kita terima dong mereka ya. Kemudian habis itu mau diapain? Mereka tentu nggak mau stuck begitu aja. Abraham Maslow bilang ada aktualisasi diri di sana. Nah jadi untuk aktualisasi diri itu perusahaan harus siap untuk menginikan ya mengembangkan mereka. Nah, ini kita sebut dengan training. Nah, untuk training ini, sebentar dulu. Oke, ada beberapa model ya. Kemarin saya bilang payungnya training itu adalah learning ya. Learning itu nanti dibagi-bagi salah satunya nanti ada eh, ini training di dalamnya. Baik, kapan atau kenapa training itu dilakukan? Ya, ini dia. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Coba deh apa jawabannya? Kenapa sih training dilakuin? Untuk apa? Ya, Kenapa? meningkatkan Alasannya kompetensi, kenapa? Prof. Ya, Meningkatkan kompetensi. meningkatkan kompetensi. Nah, kompetensinya dalam bidang apa? Ya, bisa praktek kerja ataupun knowledge juga bisa, Prof. Tapi biasa Ya, rata-rata oke. itu lebih ke peningkatan kinerja sih, kerja KPI dalam rangka untuk mendapatkan hasil maksimal dalam kerjaan. Oke. Biasanya selama ini ya, dalam melakukan training itu apa aja sih yang akan diberikan itu bagaimana sih pertimbangannya selama ini gimana? Coba ada yang bisa. Menggunakan training net analysis, Prof. Ya, training analysis dari mana dilihatnya? Kebutuhan perusahaan, kebutuhan kompetensi yang harus dimiliki karyawan di perusahaan tersebut, kemudian dibandingkan dengan yang dimiliki. Ketika ada Dibandingkan dengan yang gapnya, berarti dimiliki. ada kebutuhan pelatihan di sana. Kebutuhan dari perusahaan. Iya, Kebutuhan dari perusahaan atau job desk-nya.
melalui job desk-nya, Prof. Jadi kebutuhan dari perusahaan kemudian diturunkan menjadi job desk masing-masing peran karyawan. Ya. Kemudian ketika ada gap di sana berarti dibutuhkan training untuk meminimalisasi gapnya. Nah, jadi kita udah bicara dari awal ya, makanya SDM itu kalau kita lihat runtutannya bagus ya, apalagi kalau misalnya Anda baca Armstrong, Dessler, sama Mondi itu kelihatan itu. Jadi dari job analysis itu di perencanaan itu ada job desk, kemudian ada job spec. Ini nih loh kerjaannya ini nih. Si orang ini sudah diposisikan di sini, direct man and direct place. Ternyata dalam perkembangan ini pencapaian organisasi itu kerjaan ini kan semakin lama kan semakin update juga. Tuntutan dari customer juga semakin menambah. Nah, akibatnya apa? Si orang yang tadi kita udah lakukan apa namanya rekrutmen, selection dan seterusnya, dia kan udah ditempatkan di sana. Tapi untuk jangka waktu berikutnya dia nggak bakalan tetap begitu aja. Ya enggak? Permintaan berubah, kemudian produk yang dihasilkan berubah, kerjaannya juga berubah, maka orang itu akan muncul lah yang kita sebut dengan gap, kesenjangan. Ya, akan selalu ada begitu. Nah, sama enggak ya? Kesenjangan satu yang kesenjangan yang lain sama enggak? Sama enggak? Beda, Prof. Berbeda, Prof. Nah itu. Nah selama ini gimana tuh? Ada enggak sampai ke sana dilihat? Apa itu? Nah, ini kita lihat nih. Analisis organisasi dulu, oke. Kemudian analisis tugas. Habis itu analisis individual. Kenapa? Karena kan yang akan diambil kan adalah individu-individu yang di dalam organisasi itu. Nah, kemudian dilihat di antara job spec dengan job desk. Nah, kemudian nanti apa yang terjadi? Nah, ini nanti nih, kurangnya keterampilan dasar. Itu ya, memungkinkan ya. Yang kedua, adanya perubahan peraturan. Benar nggak? Ya kan? Sekarang dosen kalau nggak salah saya ini pada dosen kan semua ya. Itu untuk guru besar gimana? Yang ada yang tahu nggak gimana ininya syaratnya? Syaratnya salah satunya harus menerbitkan jurnal Scopus. Terus Ya. kalau sudah salah itu harus 10 tahun Heeh. apa namanya direktur kepala. Terus kalau tidak salah lagi apa ya untuk profesor itu harus menguji dan membimbing kandidat doktor, Prof. Kalau tidak salah. Ya. Membimbing itu promotor, kopromotor. Ada ketentuannya nggak? Promotor kalau saya, Prof. Harus promotor. Kalau tidak salah betul. Nah, itu kan akibatnya. Akibatnya adalah nanti teman Anda atau Anda sendiri nanti ya eh, di, dibimbing oleh dokter. Ya kan? Padahal kan sebenarnya kan kalau dulu peraturannya kan dokter harus profesor kan gitu ya. S2 harusnya doktor, S1 harusnya S2 kan gitu peraturannya. Tapi karena tuntutan dari mereka-mereka ini harus untuk dapat guru besar harus bisa jadi promotor, akhirnya pernah lah satu mahasiswa ngomong sama saya, Prof, saya itu dapat membimbing doktor katanya gitu. Komplain juga dia. Tapi seharusnya kan profesor sama profesor promotor ke promotornya doktor, itu idealnya seperti itu. Ya, untuk supaya mereka bisa jadi profesor. Untuk ini aja deh, untuk apa namanya Scopus. Apa sih bedanya dulu sama sekarang untuk profesor? Kalau dulu, kalau tidak salah itu eh, dia autor pertama sama dia harus koresponden autor, Prof. Kalau tidak salah ya. Eh, Loh, kebalik, ah, kebalik. ya, Dulu seperti itu. Kalau sekarang harus ya, ya, koresponden boleh, autor. benar. Nah, terus Scopusnya apa? Jurnalnya apa? Bereputasi kan? Tapi bereputasinya Betul. apa? Harus linier dengan bidang keahliannya. Misalkan manajemen, Ya, I2 betul-betul manajemen sama. Sekarang seperti juga begitu. Cuman itu. bedanya kalau dulu cuman Q-nya Q4 juga nggak masalah asal bereputasi. Nah, sekarang apa info terbarunya? Info terbarunya, Prof, set faktornya minimal 0,1. Nah, Nggak peduli SDM-nya. Q1, Q2, ataupun Q4. Jadi set faktornya minimal Q4 nggak 0,1. boleh lagi, Pak Aris. Kenapa? Kalau nggak salah Q4 nggak boleh.
Masih boleh Kalau nggak kayaknya. salah ya. Ya. Kalau nggak salah masih boleh, tapi disyaratkan set faktornya 0,1 kalau nggak salah Oh ya. ya, jadi SJR-nya yang dilihat ya sama SCR-nya ya, faktornya ya. SCR-nya. Ya, 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 itu. Jadi peraturan itu berubah-ubah. Ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalau ini peraturan berubah, ngikutin dong, ya Ya enggak? beradaptasi lagi sih, Selektif. Prof. Iya, selektif banget tuh cari jurnal besok. Jangan sampai yang keterima yang Q4 misalnya, atau yang keterima SJR-nya ini yang faktornya yang berbeda. Nah, akhirnya nanti nggak percuma. Nah, gitu maksudnya. Ya, linearitas juga ada teman saya kemarin udah doktor, tapi dia linearnya baru satu, linearnya baru satu. Beda-beda ketiga-tiganya. Nah, dia lulus SDM, ambilnya akhirnya diambil MM supaya ada manajemen dua. Ngaji kayak gitu, ya. Terus itu yang tadi ya kurangnya keterampilan dasar. Yang ketiga ini ada pure performance. Apa itu pure performance ya? Itu rendah, kinerjanya rendah. Tapi kita harus lihat di HR harus melihat nih penyebab dia kerja rendah apa. Itu harus dilihat. Kenapa? Karena itu kan yang mau kita latih dia. Kan banyak itu ada knowledge, ada skill, ada attitude. Nah, pure itu kan mana attitude-nya kah? Ya enggak? Atau knowledge-nya kah atau skill-nya? Oke, teknologi baru. Nah, muncul teknologi baru. Yang tadinya dia bisa ngerjain produknya dengan baik, tapi dengan manual atau dengan apa namanya pengetahuan yang lama, sekarang udah nggak lagi. Jadi dia harus menggunakan karena apa? Karena pesaing itu sangat cepat. Ya, ini pesaing bisa menghasilkan 10 unit dalam 1 hari. Nah, saya baru 6 unit. Nah, ini bisa standar kinerja yang lebih tinggi, ya. Nah, pekerjaan baru ini selalu berkembang. Nah, ini semua yang menyebabkan terjadinya gap. Ya, oleh karena itu di sini nanti akan muncul nih apa yang dibutuhkan, siapa yang dilatih, bagaimana tipe pelatihannya, frekuensi pelatihannya berapa kali, ini harus ada di sini. Oke ya, lanjut. Ini kita baru ngomongin masalah pelatihan nih. Nah, ada bermacam-macam ini cara ininya. Nah, yang saya ini aja ini deh, edit model. Udah nyampe di sini belum ya? Belum ya? Kemarin. Belum, saya Oh, rasa belum. Prof. Nanti kelas satu lagi itu. Oke ya. Nah, di model yang pertama itu adalah analisis. Tadi yang saya bilang, need analysis dulu. Ya, analisis pekerjaan. Nah, kemudian desainnya seperti apa? Jadi, saya kadang-kadang bingung ya, kalau misalnya eh, kapan sih training itu dikatakan efektif? Ya kan? Coba deh, kapan? Coba jawab apa? Kapan dikatakan efektif? Kalau Bila ada perubahan, Prof. bila ada Ada, perubahan. Yang kedua apa? Apalagi? jadi Prof, ada peraturan baru segala macam gitu Prof. Ada sosialisasi. Ya, tadi oke yang ketiga, ya kapan dia ada ini, tapi kapan kita lihatkan dia eh, itu ternyata emang training itu wah bagus, hasilnya efektif, efisien. Nah, itu kapan? Ya. Pada saat Kapan? ternyata ada perubahan perilaku, Prof. Ya, perubahan perilaku indikatornya apa? Kinerja. Kinerjanya lebih Meningkatnya kinerja lebih baik daripada sebelum training. lebih baik daripada biaya yang dikeluarkan untuk Nah, yang mana? training. ROI Nah, berarti. ya, jadi makanya ya, kalau kita bicara masalah SDM, HRM dengan HCM, itu konsepnya sama. Sama-sama mengatakan dia adalah aset manusia itu. Sama-sama mengatakan bahwa ada efisiensi dan efektivitas di sana. Jadi jangan dibilang HRM ini udah ketinggalan, enggak. Dia akan selalu ada. Karena dia proses. Hanya bedanya, nyampe di HCM, itu ROI itu dicari. Benefit cost-nya dicari. Baru deh itu kelihatan HCM-nya. Berapa ya benefitnya saya ngadain ini. Ternyata nih si orang-orang itu, nah nanti kita lihat nih langkah-langkahnya. Jadi need analysis nih kan, kita harus tahu dulu mereka butuh yang mana. Nggak semuanya sama, ya kan? Nah akhirnya mungkin ada 2 orang nih yang butuhnya kebetulan sama. Nah kita masuk ke desain. Nah, kalau kayak gitu gimana ya bagusnya ya? Apa kita melakukan on the job training kah atau off the job training? Apa kita melakukan di dalam tempat kita aja atau kita keluar aja sesuai dengan orang yang membutuhkan itu saja?
Ah, enggak, ah, ini anggaran ada, ya udah lakukan aja di dalam. Nah, itu kan kayak kayak ini ya, kayak nggak ada ininya, nggak ada need analisisnya. Nah, efektif mana kita ngelakuin? Di bentuk magang kah? Atau itu kita melakukannya dalam bentuk kelas? Atau kita melakukannya online? Apa kita melakukannya offline? Nah, itu juga harus dipikirkan. Sekarang kementerian udah ngomong ya, bahwa kuliahnya nggak mesti harus di kelas. Udah berani ngomong. Ya, makanya sekarang itu ada efisiensi. Ya. Toh kalau misalnya dibutuhkan, ya misalnya kayak kalau kuliah-kuliah ini ya yang mendasar kayak matematika itu kan sulit ya. Nah itu boleh. Nah yang penting adalah nih desain ini termasuk teaching methodnya. Bagaimana metode yang digunakan? Apa kontennya? Apa modulnya? Siapa instrukturnya? Nah ini yang isinya di sini. Nah, selesai ini, ya sesuai dengan gapnya tadi, maka dia akan tumbuh. Ya, maka kata Pak Aris tadi, dia berubah. Oke, berubah sesuai dengan yang dibutuhkannya tadi. Action, implementation, dan kemudian baru dilakukan evaluasi. Nah, ini menurut Edis. Nah, dari evaluasi ini kita baru tahu nih yang tadi yang kalau mau menggunakan ROI, mau menggunakan benefit call, ya itu yang human capital itu tadi dia. Kalau kita mah udah ada filosofinya kita ngomongin di ARM itu udah sampai ke sana ya. Cuma kita emang nggak mencari karena emang banyak banget teori-teori proses yang harus ada di HRM itu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu ngambil pelatihan sebagai variabel, nah yang lima ini apa? Dimensi Prof. Nah, itu dimensi. Jadi saya gunakan metode menurut Rubin itu pelatihan itu langkahnya adalah bla bla bla. Menurut Gibson ini bla bla bla. Nah, ini edi model beda lagi ini dia. Nah, saya ngambilnya edi model. Berarti saya mengatakan bahwa variabel pelatihan dimensinya adalah media 5. Nah, Anda kembangkan indikator, Anda kembangkan jadi pernyataan. Nah, itulah jadi instrumen penelitiannya. Itu ya. Ini yang training. Oke. Nah, kemudian kemarin ini ada beberapa model training ya. Ini boleh Anda butuh apa? Interpersonal skill. Oke, untuk siapa? Ya, oh, orang marketing. Oke, sip. Berarti dia harus dikasih enggak semuanya masuk. Siapa tuh yang mau interpersonal skill? Masuk aja semuanya. Orang buruh juga masuk. Ya nggak boleh ngapain juga. Buruh ngapain untuk interpersonal skill? Nggak perlu lah ya. Kayak kemarin juga ada itu suatu saat ya. Itu memang ya kita tahu teori aja karena yang pelaksanaan eh, ada manajemen SDM, ada finance, ada apa lagi marketing gitu ya. Nah, terus semua dosen ditawarkan untuk MSDM. Wah, dramatis. Ini ngapain untuk SDM semua? Padahal kan dia nggak butuh itu. Oh, anggaran untuk 50 orang. Jangan dikurang-kurangi. Jadi untuk pencarian anggaran ini dilakuin, nah itu jangan. Tapi kalau di pemerintah mah ya udahlah, emang sampai diperiksa sampai ke sana kan enggak. Tapi kalau di universitas ya, di organisasi yang profesional dia akan mikir, ini ada nggak ya manfaatnya bagi perusahaan? Kalau nggak ngapain dia ngambil itu? Itu ya. Oke. Nah ini kan ini perubahan-perubahannya banyak itu untuk itu ya untuk apa namanya untuk pelatihan itu. Ada lagi yang perilaku aja, boleh ya. Ini kayaknya orangnya nggak ada kemauan, males ya. Nah, ini harus di iniin, harus dikasih pelatihan. Pada perusahaan besar ada assessment center. Ya, pelatihan itu dilakukan oleh suatu institusi, suatu badan tertentu ya. Nah, di sini sudah ada nih database seseorang gitu. Dan nanti kita masuk ke talenta. Ya, jadi proses seleksi yang dimulai dari awal itu, kemudian bagaimana training yang dilakukan, misalnya Pak Budiman, oh ini dari seleksi sudah ada itu, oh ini, oh dia ternyata unggul di SDM misalnya, nanti dimasukkan ke dalam SM. Itu datanya dari mana? Dari rekrutmen dan SDM, dari seleksi. Nah kemudian perkembangannya, oke, wah dia diperdalam lagi trainingnya SDM, bukan hanya SDM saja, sudah sampai ke apa, misalnya yang lebih detail ke job analysis, misalnya. Sudah sampai ke bagian rekrutmen misalnya. Jadi udah mendalam banget dia tuh di SDM. Nah jadi ini sudah ada di proses di assessment center itu, ya.
Pak Budi misalnya di mana bagian apa? Nah dosen sebenarnya udah ada sih kalau kayak gitu ya. Kayak saya misalnya kelompokin di SDM. Misalnya. Nah kemudian nanti kalau misalnya buka apa namanya home base ini bagian SDM berarti saya masuk sebagai home base-nya. Nah itu dinilai juga nanti oleh di tim akreditasi itu. Nah, jadi nggak gampang-gampangan aja kita memberikan training kepada seseorang. Jadi di awalnya dia sudah ada talentanya ini, saya sudah bikin talent poolnya, keranjang talentanya, dia ada di bagian ini, kemudian pengembangannya juga kalau bisa searah. Nah itu yang digunakan nanti di guru besar. Kalau guru besarnya bagus ya, kalau reviewernya bagus ya. Kenapa? Karena kemarin kejadian juga teman saya, dia ilmu ekonomi ketiga SDM, dia guru besarnya SDM. Ada juga yang begitu. Tapi mudah-mudahan ya kita kan ngikuti aturan aja dulu gitu ya. Itu kalau gitu kan nggak kesalahan kita. Ya. Jadi ini ada assessment center itu juga dia mempunyai alat untuk memposisikan karyawannya. Dia di mana sebaiknya. Dia adanya seharusnya dikembangkan kemana. Nah itu juga ada tes-tes. Nah ujung-ujungnya nanti ini akan menjadi career development-nya dia. Jadi kalau misalnya Anda tadi sudah ditaruh di SDM, itu mudah-mudahan nanti ujung-ujungnya Anda jadi manajer HR. Jadi Anda itu sudah di iniin dari awal. Jadi training itu gunanya untuk itu. Ada juga orang yang udah training misalnya bagian ini keuangan. Tahu-tahu nanti dia ditaruh di operasional. Artinya apa? Keuangannya udah nggak ada gunanya lagi jadinya. Harusnya kan enggak. Dia di training di bagian keuangan. Nah, seharusnya dia diberdayakan di bagian itu. Jadi ilmu yang ada itu diterapkannya kembali. Kan seharusnya. Jadi bukannya untuk ini aja ngabisin anggaran. Kan ada yang ngabisin. Ini semuanya dosen ya ini ya. Gak ada yang nggak ada di ASN ya. Gak ada di kementerian ya. Ada Bu Ani dari kementerian, Bro. Siapa? Bu Ani. Nah, mana Bu Ani? Ayo, terdakwa. Gimana, gimana ininya pelaksanaan trainingnya? Mana? Gak ada. Gak datang. Datang, Prof. Nah, gimana? Kalau di sana gimana praktek ininya? Training apa sih yang mau dilakuin ya gitu? Apa? Kalau di Kemensos itu lebih ke penguatan sih, Prof. Nah, Nah, kalau saya kan kebetulan ada di Linjamsos ya, Prof, gitu. hmm, Dan itu menaungi 34.000 pendamping sosial dengan background yang tidak semuanya dari tidak semuanya dari Peksos, dari pekerja sosial itu sendiri gitu. Jadi ada banyak jurusan di situ. Nah, penguatannya sih lebih ke situ sih, Prof. Mulai dari eh, pekerja sosial itu apa, bagaimana proses pendampingan, lebih kayak gitu. Tapi untuk sudah berapa tahun ini efisiensi ya, Prof. dari sisi mana lihatnya efisiensinya? Jadi Berapa tidak, yang terserap ya? iya, Prof. Jadi eh full online Nah, itu saya tanya deh, membuat ini kan diajukan ke DPR, ya kan? Nih, kita mau melakukan training ini. Nah, itu pada saat mengajukan ke DPR itu ada need analysis nggak di sana? Kami kan pengajuan dulu ya, Prof. Kami dari Linjamcos Iya, kan makanya pengajuan dulu kan. apa? Nah, yang bawa itu kan bukan kami, Prof. Yang bawa itu biasanya Pak Sekjen. Nah, kami Iya, kan yang bikin siapa yang bikin? Yang bikinnya salah tuh. Dosanya ada yang bikin, ini yang bikin. Kenapa? Karena yang bikin itu kan harusnya tahu tuh, yang harusnya yang training yang dilakukan adalah ini, ke siapa orangnya ini, trainingnya adalah ini, trainingnya adalah ini kan kayak gitu detail. Enggak ya? kalau iya sih eh, karena tahun ini ya Prof ya yang agak bikin syak siksak gitu buat kami yang di kementerian itu karena Ya eh, mudah-mudahan ya. ya Mudah-mudahan besok Mbak Mariani udah dokter, tolong diubah itu semua.
Baik, Prof. Bisa dong ubahnya. Aduh, Masya Allah, Prof. Karena, Masya Allah. Jadi lama-lama kita itu berbicara, aduh ini ya kayaknya bermanfaat untuk dosen juga ini ilmu jadi. Praktek coba dong pelan-pelan gitu. Efisien nggak Pak? Nanti ini gunanya untuk apa sih? Gitu-gitu kan ya. Apakah sama kita ini kompetensinya, kebutuhannya gitu ya. Emangnya kerjaan kita sama. Kalau kerjaan sama boleh sih Mbak. Ya, satu kelompok. kalau saya sih kalau selama ini masih sama sih, Prof. Cuma yang menjadi kendala itu di keragaman itu, Prof. Jadi kan Iya. ada 34.000 pendamping sosial ya, Prof. Dari Hmm. berbagai latar belakang, dari berbagai Ilmu yang provinsi, berbeda. iya, etnis dan segala Iya. macam. Nah, itu sebetulnya itu akan jadi PR. Nah, memang yang saya lagi pikirkan itu bagaimana diversity di Kemensos nih dia berjalan dengan baik gitu Ya, dan itu yang disebut dengan net analysis itu. Dia nggak hmm, bisa sama. Apalagi kalau dia misalnya penyuluhan gitu kan, dia bidangnya apa gitu. Ya itu yang didalami, jangan disamain semua. Interpersonal skill, communication skill, walah. itu, itu kan penting. Ah, itu satu lagi kepentingannya, prioritasnya yang mana didulukan itu juga. Ya, iya, Jadi kenapa sih ASN melakukan gitu? Karena kinerja hanya dinilai dari eh, itu penyerapan dana, ada terserap berapa gitu ya. iya. Nah, itu loh. Oke, oke, oke. Nanti masuk ke di model nanti itu untuk melihatnya. Baik, jadi ini karir itu ada dua ya. Ada career planning, ada career management. Training itu adalah diawali dari awal. Ini makanya HR itu harus tahu ya si A ini nih karirnya harusnya begini loh, ke sini larinya ke sini itu planning. Kemudian dia di manage untuk sampai ke sana. Ya, jadi misalnya ada nih dosen-dosen yang dia kayaknya lebih ke guru besar. Nah, makanya oleh karena itu kalau di UI udah ada tuh guru dosennya penelitian, dosennya pelatihan, apa P2M, ada yang dosen khusus pengajaran. Jadi itu di apa ya? Memang betul-betul dia diposisikan dengan cara melihat ada data-data dari si masing-masing database daripada masing-masing individu. Nah, kemudian nanti karir itu juga ada yang kita sebut dengan zigzag, ada yang kita sebut karir itu linear. Jadi kalau linear, Bapak Ibu, mulai dari masuk di organisasi sampai keluar lagi, ya, keluar dari organisasi itu, ngapain di dalam itu? Ada, oh saya mah pelan aja awalnya pelan aja, terus kemudian saya mutasi ya belok ke kanan. Nah kemudian oh saya promosi naik gitu kan. Nah terus saya sampai ke puncak karirnya di sini. Nah kemudian saya turun lagi. Nah puncak karir itu nanti ada lagi tuh jenis-jenisnya, ya. Bisa jadi jenisnya itu ini nggak ada di sini ya. Coba saya lihat dulu nih. Ada nggak? Nggak ada nih. Jadi ini jenis-jenisnya itu juga berbeda-beda. Ada yang puncak karirnya seseorang itu dia beradanya di atas sekali. Ada yang puncak karirnya middle, ada yang puncak karirnya lower. Nah, jadi tergantung. Kalau misalnya Anda nanti S2, saya teman saya juga ada yang S2 doang. Dari awal S2, kemudian dia pensiun. Berarti dia di bawah itu rendah. Ada yang dia sampai S3, ya dosen ya, S3. Ada yang sampai profesor, nah itu di ujung baru dia turun. Nah ini ada tingkatan-tingkatannya puncak karirnya. Jadi nanti di mana kita berada tergantung ke ya itu pertumbuhan kita. Ya, kita sampai di mana ininya karir. Oke. Nah, yang tadi saya bilang ada talenta ya. Ini yang disebut dengan talent management itu. Nah, pengembangan organisasi itu akan mempengaruhi ya, perkembangan individu akan mempengaruhi perkembangan organisasi. Itu yang kita sebut dengan lingkungan sekarang, ya ini semuanya ada. Ya, kemudian ini paradigma lama yang baru, ini enggak usah. Nah, sekarang saya tanya deh, kita ngomongin talenta tadi, ya. Kalau yang talenta itu, ya, menurut pendapat ini nih boleh deh, coba di analisis siapa yang bisa menganalisis ini. Ada gambar ini, siapa yang nggak punya laptop, lihat di laptop. Ini Anda nggak punya di iniin ya? Oh, ditaruh di papan. Di ini. Gimana caranya ngeliat di kampus? Masih di laptop atau udah ditaruh di ini, di panca ke ini?
ke apa namanya layar. Laptop masing-masing, Prof. Kalau nggak ke layar. Enggak. Enggak. Nggak ada, coba dianalisis apa maksudnya itu. High potential dan high performance. Ada lagi low potential, low performance itu udah biasa ya. Ini aja deh yang ini yang Anda analisis ini aja nih yang di sudut-sudut aja. Ini high potential dan low performance. Ini low performance dan high potential. Nah, itu apa sih maksudnya? Saya mengerucut pertanyaannya. Bisa nggak orang high potential tapi dia low performance? Bisa nggak? Bisa, Bro. Betul banget, Prof. Nah, kapan terjadinya? Kalau bagaimana? Itu Prof, biasanya ada perubahan kinerja. Misal begini Prof, misalkan ada perubahan institusi nih, contohnya kali dari kami nih. Misalkan dari sekolah tinggi berubah ke universitas. Di sini ada LPM, penjamin mutu nih Prof. Tadinya dia bagus, tapi karena standar-standarnya bertambah, dia tidak mengembangkan diri, jadi ya malah jadi kurang maksimal begitu Prof. Ya, tapi dia potensi ya. Jadi Tapi dia potensi tidak Prof. memberdayakan potensinya gitu ya. Nah itu. Betul. Yang di bawah low potential tapi high performance. Nah ini karena kemauannya yang kuat untuk belajar Prof biasanya. Kenapa? Kalau Coba ada alasan lain. Apa yang bisa? Low Laporannya potential, mau high dengan performance. Ini Pak Aryan nih backgroundnya lagi di halaman WJ Pak. ke backgroundnya aja, Prof. Oke apa? Low potential, high performance Pak Aryan. Low potential dan apa tadi high high ya Ya, performance. high performance. Kapan terjadinya? Biasanya karyawan yang bekerja keras, Prof, yang mau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. Sehingga dia performanya naik. Ya, Nah, jadi ini bisa kaitkan dengan talenta tadi. Orang yang punya talenta, orang yang tinggi potensial dia punya, dengan dia bertalenta dan tidak bertalenta itu akan berbeda. Jadi kalau yang low potensial, tapi dia bertalenta, dia bisa high performance. Itu maksudnya. Ya sementara ini high potensial, tapi dia nggak ada talentanya di sana, nggak berbakat di sana, sehingga dia low performance. Nah, yang di sini, ini high performance dan high potensial, potensinya itu didukung dengan talentanya. Nah, itu ya peranan talenta itu. Jadi penting nggak ya talenta itu? Penting, Prof. Menurut Rubin, job satisfaction itu mempengaruhi kinerja. Yang mempengaruhi job satisfaction salah satunya adalah work itself. Apa itu work itself? Pekerjaan itu sendiri. Dia bakat nggak di arah sana. Oke, gitu ya maksudnya. Oke. Jadi sama urainya seperti itu. Jadi orang seperti itu akan bisa sukses. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kita mau ini Ya, diskusi Prof. dulu sebelum masuk manajemen kinerja. Ya, Prof. Ini, Prof. Ya, silakan Sarudin, Pak Sarudin, Pak Nah, Sarudin. terima kasih, Prof. Bagaimana, Prof? Kondisinya kan seperti uh, di kita mengambil saja uh, kasus secara nyata ya, Prof. Hah? Perkembangan contohnya di tempat kami bekerja, Prof. Aktivitas setiap karyawan ini kan sudah diberikan pengetahuan atau pembelajaran dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Namun di dalam aktivitas pekerjaan ini karyawan kadang biasa keluar dari atas standar operasional tersebut. Nah, ini biasanya kan ada dua kemungkinan. Yang pertama eh, berbias pada efektivitas kinerja. Contohnya aktivitas kerja yang apa nilai produktifnya tidak tidak sesuai atau target tidak sesuai. Yang kedua
adanya pemberian gaji di luar dari kinerja yang diharapkan. Nah, menurut Prof, jika kita menemukan kasus seperti itu atau permasalahan seperti itu, bagaimana Prof? Apakah akan ditambahkan proses aktivitas dari karyawan tersebut? Nah, apakah itu pelatihan, atau mungkin lebih lanjut, atau mungkin kita mengambil kesimpulan untuk eh, memberhentikannya, Prof, seperti itu. Karena ini kan sangat riskan, Prof, apalagi dengan kondisi pekerjaan yang di tempat saya, Prof. Kurang lebih seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Orangnya bisa nggak dilatih, Pak Sarudin? Oh, dilatih, Prof. Terutama yang berhubungan dengan teknisi, Prof. Karena kalau di tempat kami ini kan semuanya bersertifikat, Prof. Contohnya yang akan membawa truk atau mobil, itu semuanya bersertifikat. Bahkan yang akan mengarahkan parkir ke pelabuhan aja itu, Prof, dia bersertifikat, Prof. Kadang ini yang Oke, biasanya dia mau terjadi. berarti dia harus mau dilatih kan, masih mau dilatih kan dan correctable kan, orang yang masih bisa diperbaiki, Iya, masih kan? nah, Ada iya, orang Prof. yang dia tidak memuaskan, ya, tapi dia incorrectable, dia tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya dia tidak memuaskan, tapi masih bisa diperbaiki, nah sekarang saya tanya deh, Pak Sodi, itu dia ACM keluar itu. Ini orang baru diterima, ready, ini misalnya udah ada nih. Kemudian nih orang yang kondisi sekarang, hanya dilatih, dia mau diperbaiki. Mana yang rasa-rasanya mau orang baru atau orang ini yang diambil? Mana yang Kalau lebih efektif? Iya, Prof. Kalau dihubungkan dengan aktivitas kerja kami, Prof, dibandingkan harus mengambil resiko, Orang baru? iya, enggak, maksudnya orang lama yang bisa menimbulkan resiko, kami lebih baik mengambil orang baru, Prof. Contohnya seperti Oh, ini. orang Ya, baru dengan catatan Pak ini harus ngelakuin rekrutmen lagi, menseleksi lagi orang yang memang siap pakai dengan yang ini. iya, Prof. Kalau Dan contohnya ini. seperti di tempat kami, Prof, kan contoh dia akan mengoperasikan kendaraan atau mungkin apa calling di tempat aktivitas. Ini kan Ya, sudah SOP-nya sudah standar, Prof, sebelum masuk ke tempat kami, Prof. Jadi oke. dibandingkan resiko yang ditimbulkan nantinya dengan aktivitas kerja yang apa yang dilakukan, kami lebih baik merekrut yang baru, Prof. Seperti itu. Berarti uncorrectable dong orang yang tadi. Dia Iya. dilatih pun dia nggak bisa berubah. Oh iya, Prof. Karena kan standar sebelum dia masuk kan kami sudah menyeleksi, Prof. Oh Apakah iya, dia berarti yang memiliki dari SDM. awalnya ya, Iya, Prof. perencanaan SDM-nya itu yang dulunya Iya, Prof. nggak sesuai berarti. Iya, Nah, Prof. itu dia, Pak, ini kok munculnya pensiun dini itu karena gara-gara itu. Jadi dia tawarkan, oke, saya kasih pesangon, saya sekali rugi nih pesangon, saya keluarin biaya. Tapi untuk nextnya saya akan mendapatkan keuntungan dari menerima yang baru. Saya kurang-kurangi, ternyata masih lebih beruntung saya menerima yang baru. Itu hitung-hitungannya nanti. Kalau emang seperti itu ya why not? Seharusnya ya ambil aja yang baru, yang betul-betul dia berkontribusi untuk perusahaan dan nilai kontribusi itu lebih tinggi dibandingkan pesangon yang Bapak kasih. Harus kasih pesangon Pak, jangan diberhentiin gitu aja nggak boleh sekarang. Iya, Prof. Kalau Ya, standar kan makanya itu yang terjadi dengan honorer dengan P3K sekarang. Ya kan, honorer itu kan benar. ada yang enggak udah enggak produktif lagi, sudah ada udah nggak bisa dipakai lagi kan, muncullah P3K, ini tes. Nah, ini P3K jadi masalah juga ini diangkat banyak-banyak. Jadi uangnya dari mana? Ada aja ya. Kayak gitu ya Pak Surdin ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ada oke lagi ada yang lain? Karena kita masuk ke manajemen kinerja. Manajemen kinerja siapa nih yang ini yang orang yang dapat bagian topiknya belum ada, Bani. Ini pada nggak tahu nih topiknya apa. Belum dibagi. Udah dibagi, Prof. Lagi Nanti di ngetik share ke saya ya. sebentar. Oh, Nanti sudah di share ke dikirim. saya. Kirim aja nanti. Jadi sehingga saya tahu nanti stressingnya Bapak Ibu yang sesuai topik yang saya jelaskan nanti itu diperdalam lagi ya pada saat presentasi. Ya, ada Word dan itu kalau nggak salah Word sama PPT-nya harus dikumpulkan kapan? Minggu ini atau minggu depan?
Minggu depan, Prof. Nah, pelat ya minggu depan semua ya. Walaupun kelompoknya kelompok 6, ya kan ada dua itu kan, ada sampai kelompok 6. Ya, PPT dan Woods ya. Baik, saya Sar yang manajer kinerja ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Ini ya, aduh ini satu semester loh belajarnya ini. Manajemen kerja ini satu semester ini harusnya. Iya, Prof. Bisa Materinya jadi bagus, Prof. nah, Materinya bagus, Prof. Ini kelihatan. ini ada, di sini ada nggak? Sudah ditawarkan belum? Eh, Bapak Ibu ngambil ini loh, pilihannya ada kinerja sama OB. Kalau nggak salah ya, kemarin pada ngambil apa? Pilihan? Oh, iya. Iya. Nggak ada pilihan, Prof. Oh, Belum nggak ada. ada, Prof. OB wajib kemarin, Prof. OB Semester jatuhnya satu. wajib kemarin semester Hmm, 1. Oke, nanti kalau ada pilihan kinerja, ambil kinerja ya. Saya sarankan gitu. Iya, Prof. siap, Prof. Kalau nggak salah nanti ya, habis ini kali pilihannya. Kinerja sama oh ini, apa namanya nih, perubahan kalau nggak salah saya. Oke ya. Nah, yang kita pelajari di kinerja itu ini Bapak Ibu. Ini, ini ya, sebentar dulu. Bisa digedein sebenarnya ya. Ya, saya gedein aja deh. Nah, bukunya ini sebenarnya bukunya ini ada beberapa buku nih. eh ini bahasa Indonesia apapun boleh diambil untuk manajemen kinerja. Siapa yang ini ya, yang kebagian manajemen kinerja ini, yang lain-lain juga saya sarankan Armstrong juga ini bisa. Armstrong itu ada judulnya khusus performance management. Ya, ini Robert Bakau juga ini performance management. Ya, kemudian yang lain-lain ini berhubungan juga high commitment, high performance. Ya, ini bisa dibaca juga yang berhubungan dengan performance management. Oke. Nah, yang bahasa Indonesia ada yang Prof Wibowo juga. Jadi kenapa? Karena di sini aja kita kalau SDM ini ujung-ujungnya selalu ini deh. Nih, Polkit ngomong juga. Ada lagi misalnya si Maxen juga, ya. Kemudian siapa lagi? Si si Rubin Gibson selalu ngomongin tentang kinerja di ujungnya. Jadi dependennya itu adalah kinerja. Oke. Nanti kalau kita lihat kinerja itu macam-macam juga itu. Anda coba lihat deh, apa kinerja itu kinerja itu dipengaruhi atau mempengaruhi itu. Pengaruhi, Prof. Hah? Area Bayer Dipengaruhi. pengaruhi dependensi. Selalu ngomong dia, kenapa dia di ujung beradanya itu, ya di ujung sekali. Ini yang saya bilang tadi nih siapa nih COVID tuh job performance. Kemudian si ini juga ngomong selalu dia di ujungnya dia. Ya. Nah sehingga jadi ini kalau kita lihat nih coba perhatikan banyak banget yang mempengaruhinya. Citizenship, abstain, turnover itu mempengaruhinya. Cuman ini bukti aja nih. Turnover ke kinerja pengaruhnya positif negatif. Turnover Iya, negatif. 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 Work overload, Negatif. Negatif. stress, Negatif. Ada komitmen, beberapa penelitian yang positif tapi stres, Prof. stres apa? Stres itu, Bagi dua. ya, Stres yang rendah dan stres yang tinggi. Ya, langsung aja bikin yang itu, yang stres yang rendah itu. Jadi Anda nggak usah ngomongin stres. Ya, nanti Anda cari itu apa namanya referensinya. Ya. Bahwa itu bisa jadi nggak ada hidup nggak stres. Anda stres nggak sekarang? Stres, Cukup Prof. stres. Stres, Prof. Ya, Apa Prof. harus Lumayan stres stres. banget? Stres, Apa banyak. harus Udah banyak tugas, Prof.
Keras banget stresnya. Tapi itu stresnya stres bukan stres tingkat tinggi, Pak Haris. Masih Ada. proses kali Prof ya. Ah, itu boleh dikategorikan itu adalah stres atau dikategorikan challenge, ya kan? Tantangan. Dan itu semakin tinggi tantangan, semakin wow, gitu loh. Ya enggak? Ya oke, satu apa tugas lagi pada. Ya, emang gitu. Oke, jadi itu ya, personality apa? Negatif, positif. Komitmen. Positif. Nah, ya, jadi banyak itu ya. Ini yang kita sebut nanti adalah teori teori yang berhubungan dengan itu dan Anda cari referensinya apa. Oke, itu kinerja ya. Nah, sekarang kita lihat Mohon apa izin, aja sih. itu udah Oh aku ya, kirim ya, Prof ya, di grup untuk yang materi sama kelompoknya. oh ya, ya, oke, oke. Itu saya lihat. Nah, ini yang kita pelajari ya sama satu semester. Saya ngajar S2 sekarang satu semester ini loh. Anda sekarang satu jam. Ya, ya. Nih, awalnya perencanaan kinerja dulu. Ini yang kita lihat. Habis itu pelaksanaan kinerja. Boleh difoto ini karena ini biangnya. Kemudian habis itu dari perencanaan dan pelaksanaan ini kita ingin mengetahui ini. Pelaksanaan itu kan target ya. Dari perencanaan kita tahu target kita itu apa. Kita mau capai apa sih output kita? Oh, kuantitasnya 100 dalam 1 bulan. Oh, kualitasnya ekspor misalnya nih. Ya, itu target. Ah, kemudian saya mau ini deh, apa namanya itu, perluasan pasar, market share saya itu sampai 75% misalnya. Nah, itu perencanaan kerja. Nah, kemudian action. Nah, nanti akan ketemu itu. Ya, ini kita bandingkan nih antara target dengan pelaksanaan hasilnya gimana? Oke nggak? Ya. Kalau nggak oke, berarti namanya kesenjangan kinerja. Tentu kalau membandingkan itu tentu harus ada ukurannya. Ini dia pengukuran kinerja. Nah, bagaimana caranya kita membandingkan? Ini ada umpan balik, review, dan evaluasi. Jadi caranya kita membandingkannya adalah dengan melakukan umpan balik, review, dan evaluasi. Oke? Nah, setelah kita tahu adanya kesenjangan kinerja, maka kita lakukan perbaikan kinerja. Nah, perbaikan kinerja ini didorong oleh si organisasi. Itu yang disebut dengan manajemen performance. Kalau seandainya kita hanya menilai kinerja saja, itu kita sebut dengan performance appraisal. Tapi kalau seandainya performance appraisal ini bisa dilakukan dengan baik, dukungan daripada organisasi, dan kita membuat suatu sistem, maka kita sebut dia performance management. Jadi itu bedanya antara performance appraisal dengan performance management. Performance management itu adalah tujuannya agar penilaian kepada karyawan itu, ya, performance appraisal yang dilakukan bisa memotivasi karyawan, bukan malah demotivasinya. Itu ya, itu yang kita sebut dengan performance management. Oke, terjadi kesenjangan, diperbaiki. Nah, diperbaiki ini apanya yang diperbaiki? Rise ke atas. Ini Anda harus lakukan seleksi. Seleksi. Apa, dia harus, tadi kan dari berdasarkan review, umpan balik, dan evaluasi, dia harus tahu apanya yang salah. Motivasinya kah, nya kah, kompetensinya kah, kompensasinya kah. Nah, ini nanti yang akan diubah. Ya, inilah yang akan kita buat perencanaan kerja baru. Nah, kemudian diperbaiki sehingga yang kesenjangan kinerja ini semakin lama semakin berkurang. Dah, ngerti sampai di situ? Ngerti nggak? Kalau udah Insya Allah, ngerti, Prof. Insya Allah, nah, Prof. kalau gitu udah selesai manajemen kinerja. Itu Waduh. mas. Oke, kita uraikan ya satu-satu ya. Baik. Tadi udah saya bilang ya, perencanaan itu adalah target. Kita nggak usah ulang lagi ya, perencanaan udah oke ya. What, where, when, gitu ya kan ya. What, why, where, when. Kemudian who, how itu harus terpenuhi itu. Ya. Jadi kalau nggak terjawab itu ada ulang lagi. Apa sih yang mau visi misinya apa sih? Targetnya apa sih? Ya enggak? Why? Kenapa itu? Ya. Gimana? Kapan? Gitu kan? Nah, siapa yang melakuin? Nah, itu harus terjawab itu. Ya. Oke.
Kemudian kita lihat model model manajemen kita itu ada macam-macam. Deming, Torrington, Costello, Armstrong, ya. Ini teorinya ya. Nih Anda kalau misalnya ngomong kinerja nih ngomong dong teorinya ini. Anda ngomong teori apa sih? Oh, kinerja itu bukan hanya dimensi aja, tapi teorinya juga ada. Modelnya seperti apa? Kalau Deming sederhana aja. Plan, action, monitor, review. Anda di dalam hidup Anda harus seperti ini, minimal seperti ini nih. Harus punya rencana, actionnya apa, kemudian dimonitor, ya, direview. Nah, sehingga hasilnya gimana nanti. Kalau Tarrington dia ngomongin tentang ini. Dia diawali dari ada harapan. Anda itu punya harapan apa? Mimpinya apa? Saya itu ngomongin tentang bahwa produksi saya itu 100 unit satu hari. Nah, angka 100 itu dari mana? Nah, itu nggak asalan aja. Tentu harus ada dasarnya. Kenapa dia pilih 100? Ya, kenapa bukan 80? Ya. Jadi bisa dicari dengan beberapa metode. Nah, jadi kalau Torrington, dia ngomongin harapan dulu. Habis itu baru dia ngomongin supportnya apa. Ya, baru direview, ya kemudian ditetapkan standar. Nah, kemudian kalau Costello beda lagi nih. Costello itu pre-planning. Jadi kalau pre-planning itu bukan hanya perencanaan dia buat, tapi sebelum perencanaan itu dia udah tentuin dulu tuh, ya. Jadi apa sih yang akan dia buat, targetnya apa, ya. Kenapa itu yang dijadikan target? Berarti di pre-nya itu sudah disiapkan ya. Ya. Jadi itu yang beda-bedanya ya. Saya ngomong beda ya. Karena nanti kan ini saya bilang ini kayak gini ya. Ini model manajemen itu seperti ini. Anda nanti di disertasi, jangan ngomongin model demi ada bla 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 bla, model Torrington ada bla bla bla, Costello ada bla bla bla, kayak gitu caranya. Ya, Anda mau masukin di artikel jurnal juga nggak kayak gitu. Tapi ngomongin, ini saya bilang tadi model demi kayak gini. Kemudian sementara Torrington itu dimulai dari ini. Costello dia lihat dari sini. Ah, gitu. Jadi dari mana Anda lihatnya? Yaitu ini dari saya ringkas-ringkasan ini kayak gini udah bisa nih. Ya. Ada pre-planning, kalau Costello bilang dari pre-planning. Nah, kalau di Armstrong, dia dari visi misi itu. Dari awal dia sudah bicara. Jadi dia pedomani dulu misinya apa, sehingga dia bisa menentukan target. Orang visi misinya berbeda, targetnya juga akan berbeda. Ya, perguruan tinggi yang dia adalah perguruan tinggi global, dibandingkan dengan perguruan tinggi yang dia adalah digital, itu akan berbeda ininya. Nah, jadi di situ Anda mengambil yang kita sebut dengan bagaimana mereview teori, ya. Jadi bukan parade. Nah, ini maybe beda lagi. Dia malah day to day. Jadi dia membuat apa namanya model kinerja itu dia melakukannya day to day. Dia memeriksanya per setiap hari. Ya, jadi jangan ditunggu terakhir langsung dievaluasi akan muncul korektif. Kalau ini kan preventif. Ya, akan lebih gampang untuk memperbaiki yang preventif dibandingkan dengan korektif yang sudah terjadi, yang malah malah lebih parah lagi. Ya, kan balance. Nah, ini. Oke, kita masuk nih dari ya, perencanaan udah selesai ya mengenai kinerja. Nah, kita nanti melaksanakannya. Nah, ini bedanya tadi ya, bisa sebut. Beda antara performance appraisal dengan performance management. Jadi kalau performance management itu sudah terintegrate ya, dia sudah merupakan suatu sistem. Ya, siapa yang ngerjain? Eh, di dalam manajemen kinerja ini sebenarnya ada tiga aja nih faktornya. Ya, saya ringkas ya. Yang pertama adalah reviewer. Yang kedua adalah orang yang dinilai. Yang ketiga adalah metode untuk penilaian. Jadi kalau saya tanya, Anda mau dinilai nggak ya? Apa jawabannya? Mau nggak dinilai? Kapan seseorang tidak mau dinilai? Kayak gitu aja dia pertanyaan. Why? Kalau, Pada saat job desk dengan penilaiannya berbeda. ya, yang membedakan apa? Yang diukur Ukuran dari apa? Metode. penilaian. Yang diukurnya apanya yang diukur? Misalnya penilaian itu mengukur motivasi dan lain Nah, sebagainya. ya, yang diukur apa? Motivasi itu apa? Indikator. Individu, Indikator. indikator. Seorang buruh itu jangan disamakan indikatornya dengan middle manager.
Seorang guru jangan disamakan indikatornya dengan karyawan. Beda. Ah, dosen harus 3 kali sehari absen. Nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Karena dia kan jobnya itu adalah penelitian, pengabdian, pengajaran. Pada saat dia lakukan penelitian, masa harus hadir 3 kali? Ngapain? Ya orang yang itu yang nggak benar itu. Nah, itu adalah indikator pengukuran yang kita sebut dengan metode penilaian. Apalagi yang bikin Anda kesel, yang nggak mau dinilai. Gara-gara siapa? Itu gara-gara reviewer. Ya nggak? Halo, reviewer tuh harus Ya, capable. Jangan seenaknya aja, nggak ada like and dislike, nggak ada gitu-gitu kan harusnya. Ya nggak? Ini pada mendukung reviewer semuanya nih. enggak juga, Prof. Nggak, nggak pernah kecewa ya sama reviewer. Tergantung reviewernya, Prof. Ya itu saya bilang, pernah nggak punya pengalaman kecewa sama reviewer? Pernah, Hah? pernah. Nah itu. Jadi itu yang menyebabkan orang tidak mau dinilai akhirnya. Ya kan? Nah, Anda apalagi yang nggak mau dinilai? Siapa orang yang mau nilai ya? Saya itu nggak mau, Prof. Jadinya kelihatan jelek saya, kelihatan bodoh saya. Ya iyalah. Tapi kalau kita nggak dinilai, gimana dong kita bisa improve? Ya nggak? Pernah nggak menilai diri sendiri? Kayak ya, harusnya ada ya di kaca, ada di kaca. Saya ngaca terus lihat gitu. Nah ini ada banyak nih. Tuh penilaian kinerja aja ada berapa tuh? Dassler, Schuller, Mondi. Ya, ini kayak gini ya. Nanti dibuat ya. Nah kemudian performan banyak lagi nih. Armstrong, Dassler ini juga. Jadi ada banyak. Nah kenapa performance management itu penting nih? 33% improve daripada organisasi. Kalau seandainya ini nggak ada, organisasi itu tidak akan bisa mengetahui kelemahannya di mana. Ya, lain individual, orang yang selalu dinilai, dia akan lebih dekat ke adjektifnya organisasi. Dia lebih tahu, oh ternyata organisasi saya butuh ini loh. Ya, kemudian culture-nya berkembang. Ya, improve individual, ya ini kenapa itu penting. Jadi memang betul-betul penting ya performa penilaian itu dalam organisasi. Aduh. Oke, nah, kita lihat ini, eh, bagaimana caranya melakukan, tadi udah ya, kesenjangan kinerja, kinerja itu perbaikan kinerja dilakukan ya, nanti kita lihat ini. Tapi saya mungkin tidak masuk ke dalam itu ya, perbaikan kinerja, karena Anda sudah sama saya juga dulu belajar OB sama saya bukan? Iya, Prof. Ya, ya, jadi berarti Bareng nanti sama Bu Widya. kompensasi itu tuh saya nggak ulang lagi, itu sudah ada di situ. Prof, mohon izin, kita boleh nggak, Prof, minta materinya? Saya nanti kasih, tapi nggak semuanya ya, jadi nanti saya kasih. Karena semuanya pun Anda bingung bacanya ini. Iya, bener lagi. Ilmunya belum nyampe. Orang 1 semester saya bilang dari tadi. Ya, oke ya. Ini, aduh, ketekan ini nih. Oke. Nah, sekarang kita tadi saya bilang antara perencanaan dan pelaksanaan kita butuh apa? Yaitu butuhnya kita monitoring, umpan balik dan evaluasi. Nah, ini. Nanti yang presentasi ya saya kasih tugas saja deh. Apa bedanya monitoring dengan evaluasi? Ini banding banding yang manajemen kinerja ya? Hah? Bukan, Enggak. Prof. Yang manajemen kinerja itu adalah Bu Mariani, Pak Ya, Parulia. tadi ngapain bela-belain minta nanti Mbak Mariani nanti dia nyontek saya aja punya. Jadi harus harus ada referensi kan nanti gimana dong cari referensinya. Oke, ini umpan balik ya. Umpan balik adalah informasi yang ini yang adjektif mengenai ini. Jadi saya ini umpan balik nih, misalnya apa ini Mbak Ning apa, Mbak Mariani apa, itu tuh umpan balik namanya. Oke.
Nah, dari mana kita bisa mengukurnya? Tergantung nih, jumlah unit yang terjual itu biasanya di bidang apa itu? Orang yang bekerja di bidang apa? Kalau seandainya indikatornya adalah jumlah unit yang terjual. Dosen ada nggak? Enggak, Bro. Nah, Properti, oke. Sales Kalau marketing dosen apa? mobil, Kalau Bang. dosen? Dosen apa? Output penelitian jam kali, Prof. kerja, Hah? Jumlah mahasiswa, ya kan? jam Jumlah kerja. mahasiswa yang sudah tamat. Apalagi jam kerja, oke. Nah, jadi gitu. Ya, jadi memang harus dicocokin ya. Ah, gampang lah sama. Jadi nanti dalam ujian nanti itu ditanyain tuh, ngapain ini indikatornya, kenapa ini ininya gitu. Jadi harus disesuaikan. Oke, review juga seperti itu. Bedanya monitor umpan balik dengan review, umpan balik itu lebih cepat, lebih sering. Kayak gini nih, kita komunikasi ini dalam umpan balik. Nah, kalau review itu biasanya butuh ada tulisan, ada apa. Nah, kemudian evaluasi. Nah, review evaluasi sekarang tidak yang namanya 360 ini lihat. Jadi bukan atasan langsung lagi aja. Jadi kalau KPI aja gitu loh. Siapa sih atasan langsung? Sekarang udah nggak harusnya ya dalam teori itu ada peer juga ya. Harus ada teman juga denger ya, komite juga ada self evaluation juga perlu gitu ya. Jadi nggak mesti harus kita cuma atasan langsung aja yang menilai. Takutnya bias. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya kan untuk menilai kinerja ini banyak ya. Orang menentukan upah, menentukan remun, itu harusnya dari kinerja. Siapa yang kinerjanya bagus, maka dia upahnya juga bagus. Siapa yang harus dipromosikan, harusnya dari kinerja yang baik. Nah, kenyataannya ada enggak? Harusnya ada gitu ya. Jadi jangan orang dipromosikan, SMP aja nggak tamat, SMA nggak tamat, ya jangan. Begitu. Jadi harusnya ada ininya. Harus berdasarkan kepada kinerja. Nah, ini pengukuran. Jadi ini orang-orang, what to the measure? Apa yang kita ukur? How to the measure? Ya apa? Bagaimana caranya? Oke, jadi saya masuk aja nih. Nah, pengukuran itu juga harus apa nih? Accessibility apa artinya? Gampang diakses. Ease of use. Apa itu? Mudah untuk digunakan. Employee acceptance. Penerimaan Tadi. karyawan Nah, akurat. Ya, jadi info-info akurat. itu harus akurat. Bapak Ibu kalau menilai, tanya. Ya, jadi tanya dulu, ini informasinya gimana ya, kenapa dia telat. Nah, kenapa dia telat? Karena itu harusnya ada info. Nah, ini yang bagus. Coba ada yang bisa membahasnya ini. Monggo, apa maksudnya? Kapan dia tingkat akurasinya sangat tinggi? Kalau Saat Di eh, saat secara Langsung, langsung. secara langsung dan objektif. Iya. ya, jadi dia langsung mengoreksi, langsung melakukan evaluasi, langsung mereview, dan dia punya info dan sifatnya juga adjektif. Nah, ini yang seharusnya reviewer itu. Ya, kalau dia tidak langsung juga bias. Kenapa? Karena dia nggak ngeliat, dia nggak paham dengan indikatornya, dia nggak paham dengan si orang yang mengerjakan itu. Apa yang dikerjakan dia nggak tahu. Oke, yang rendah langsung tapi dia subjektif ya, sama aja bohong. Sebelum berangkat dia udah ngomong yang tinggi, yang nilainya tinggi adalah si A gitu kan. Nah, itu namanya langsung tapi sudah subjektif. Nah, ini yang parah ini. Nah, ini review kayak gini parah. Oke. Syarat ukuran itu dia bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Jadi beda-beda ya pendapat orang nanti beda-beda nanti. Ya, jadi nih ya relevan, reliable itu yang itunya peralatan yang digunakan. Nah, ini kapan terjadinya kesalahan dalam penilaian ini dia. Standarnya berbeda, kurang jelas dan efek resensi. Ya, kecenderungan memusat efek halo. Tahu nggak efek halo itu apa?
Sang sementara, Prof. Ya, kesan pertama. Jadi Anda kalau Ya, cari ada orang yang cari-cari apa gitu. Kalau Anda udah punya keluarga semua ya. Nah, itu kan kesan pertamanya udah, tapi ternyata ujung-ujungnya tuh punya karyawan dia, punya mahasiswa, jangan lihat dari pertamanya, lihat dari kelanjutannya seperti apa. Komit nggak dia, loyal nggak dia, ya, engage nggak. Jadi ini nanti akan kelihatan ya. Nih, reviewer tuh harus kayak gini nih. Know the problem. Dia harus tahu dengan masalahnya itu apa. Ya, kemudian use the right tool itu ya harus tahu peralatannya gimana. Keep di hari ini nih yang kita sebut dengan dia punya info, ada catatan di situ. Dan ada agreement, ya, kemudian be fair. Nah, jadi harus jujur. Oke, kita masuk dengan metode lagi ya. Nanti yang melanjutkan nanti bisa si ini nih, eh yang grup. Nah, ini coba ya. Organisasi itu punya ini deh. Ada yang jadi prioritas bagi dia untuk menilai. Kalau menurut Anda, kalau dosen apa ya prioritasnya? Kalau di Bill Gates, contohnya Bill Gates ya. Bill Gates itu dia ngomongin bahwa dia karyawannya yang perlu sama dia adalah orang yang knowledge is a power. Nah, berdasarkan itu nanti bobot daripada penilaian itu akan tercipta kalau dia sudah punya ini. Bahwa dia mengungkapkan yang membuktikan atau yang menyebabkan perusahaannya maju itu adalah karyawan yang mempunyai knowledge is a power. Nah, kalau dosen apa ya? Penelitian, pengajaran, atau pengabdian? Apa yang penting? Pengajaran dan penelitian, Bro. Iya, Iya. Ya, sebenarnya semuanya itu tiga-tiganya, Pak. penting. Tiga-tiganya sih penting, Bro. Semuanya Penting, Prof. Bro. Karena kalau nggak ada Tridharma. satu nggak bisa naik ya. Ada. Gak ada tapi satu, ada gak yang ada, ada yang lebih penting, Prof. gak ada satu serdos kaca air. Integritas. Ya, ya, ya. Makanya semuanya dikerjain ya. Oke lah. Jadi ini, aduh, oke. Nah, berikutnya. Nah, ini kan aneh-aneh nih. Reshuffle, reshuffle itu evaluasi kinerja atau loyalitas atau ABS. Aduh, asal Bapak senang. Tergantung Kalau pemain, Prof. Hah? Kalau oposisi ya udah diantam gitu ya. Nah, jadi ini banyak ini sekarang pilot Garuda 25 juta, yang lain 10 juta. Why? Polisi nih, polisi jasa hakim nih. Apa nih? Yang indikatornya apa? Beda-beda ini ya. Aduh, kacau deh. Saya kalau udah ngomong ke praktek kayak gini nih, bingung saya nih. Susah membedakan antara benar apa tidaknya ya. Nah, ini pejabat dan non pejabat. Pejabat itu paling tinggi adalah tanggung jawab ya. Kalau non pejabat dia itu ya itu teknis, technical skill. Oke ya, jadi kita masuk ke ini. Ini boleh difoto nih. Ini lengkap semuanya ada nih catatannya. Ini yang penting-penting saya suruh foto aja. Jadi Anda nggak usah capek-capek ini minta ini saya. Dah, ini bisa diuraikan ya. Iya, Jadi Prof. ini Bisa, ada bisa. masa lalu, masa depan gitu. Nah ini, kalau cara mencari perhitungan untuk ini, perhitungan untuk apa namanya ini kinerja. Nah ini ada ranking method, ada job grading method, dan sistem, ya. Ini comparison. Ini cara membuatnya. Apa kita serahkan ke ini aja nanti ya. Tapi di foto ya. Nih, ada beberapa metode yang digunakan untuk ini. Nah ini boleh nih bagian kinerja, silakan. Nanti saya uraikan sedikit aja ya. Nanti tolong diperdalam. Ya. Graphic rating scale, attention ranking, kemudian peer comparison. Jadi saya bedain aja ini ya. Tadi udah dari foto ya. Nah ini dimensi ini yang nentuin siapa ini? Yang nentuin Iya. itu kalau teori dan riset, Prof. Deep Ya, riset. sama nggak antara satu kerjaan dengan kerjaan lainnya? Beda ya. Beda, Prof. Nah ini kita rating ini. Mana yang bagus ya.
Ini kalau excellent 4, distinguished itu 5, memorable 3, nih kayak gitu ya. Nah, nanti dinilai itu. Ya, saya juga kalau menilai mahasiswa juga kayak gitu. Misalnya nih dimensinya apa saya kategorikan, nanti kita nilai ini. Ya itu kalau dalam metode rating. Ya. Nah, kalau ranking ya di ranking aja lagi mana yang ini, ya. Mana yang pure, mana yang below average ya, mana yang average, mana. Kalau yang pure berarti saya kalau pure saya jarang lah ya. Saya paling average ya. Misalnya saya kasih ini B. Kalau di S3 itu paling minimal B plus, kemudian A minus, kemudian ini A. Nah, biasanya ini tiga nih. Kalau di S2 ini, kalau S1 sampai ke situ. Tapi saya jarang juga yang pure itu. Nah, jadi udah banyak. Nah, kalau ini rating juga ranking. Nah, kalau seandainya comparison kayak gini nih. Saya bandingkan. Saya bandingkan antara A dengan B. Oh, ternyata A lebih unggul. A dengan C, masih juga A lebih unggul. A dengan D, ya ini minus misalnya. Nah, nanti dikategorikan ini mana yang nilai plusnya banyak, nah itu yang paling tinggi. Wah ini yang nilainya A gitu. Ya, jadi gitu. Jadi siapa perbandingan antara satu individu dengan individu lainnya. Oke ya, jadi itu insiden detail nanti dilihat. Ada lagi yang kita sebut dengan metode BARS. Nah, kalau metode BARS ini lebih banyak dia melihat perilaku. Jadi dia tidak hanya melihat dari kuantitatif saja, tapi perilakunya dipentingkan. Itu BARS. MBO, MBO itu diambil dari eh, partisipasinya. Jadi partisipasi orang itu di dalam organisasi itu MBO. Jadi beda-beda ya. Nanti coba dilihat ya. Ininya. Nah ini adalah KPI. Jadi kalau KPI apalagi nanti bisa nanti Anda kasih contoh untuk representasi ya. Nah ini model KPI nih, Bapak Ibu, yang di ASN. Yang di ASN bisa lihat ini. Jadi rekrutmennya berapa, trainingnya gimana gitu ya. Oke. Nah ini nanti bobotnya seperti ini. Jadi berapa persen dia harusnya, ya itu yang di ini. Nih, berarti ini nilainya 84. Dari mana datangnya? Skor KPI 92, skor kompetensi 72. Nah ini ditotalkan jadi 84. Oke, saya rasa mungkin itu aja kali ya. Ada pertanyaan di sini mungkin? Saya rasa udah semuanya itu cuma peralatan aja yang digunakan. Ada balance scorecard mungkin ada yang mau tanya nggak? Apa beda balance scorecard ini bisa digunakan untuk siapa ini? Penilaian balance scorecard ada yang tahu? Bisa digunakan untuk individu nggak? Bisa, Prof. Nggak bisa ya. Ah, saya mau nanya, Prof. Nah, Itu untuk skor yang di apa yang harus dicantumkan dalam balance scorecard itu apakah memang ada standarnya atau tergantung kita mau menentukan berapa gitu? ya. Ini saya tanya dulu nih, ini individu atau perusahaan organisasi? Organisasi. Organisasi Organisasi. ya, jangan individu ya. Nah, Ya. caranya kan nanti kembali kita ke manajemen keuangan pelajaran kita dulu loh. Kita bicara masalah likuiditas misalnya. Liquidity ini misalnya. Likuiditas kan nanti ada Pak, aktifanya aktiva lancar kan ini. Ya enggak? Nah, perbanding aktiva lancar itu teman-teman yang keluar kan 2 berbanding 1. Nah, kalau seandainya total aktiva menjamin ya utang lancar, maka dia 2 banding 1 itu oke, dikatakan dia go. Itu Pak. Kalau rentabilitas beda lagi, profitabilitas beda lagi. Ya, berapa tingkat profitabilitasnya dibandingkan dengan apa? Kalau seandainya investasi Anda 100 juta, Anda tanamkan di bank, Anda dapat berapa? Kalau Anda tanamkan di sini, Anda harusnya dapat berapa? Harusnya lebih tinggi Anda berusaha dibandingkan di bank. Itu indikatornya. Jadi beda-beda. Ya. Nah, Eva beda lagi. Nah, ini adalah untuk perusahaan. Jadi jangan nanti Anda coba di individu, saya menggunakan peralatannya adalah ini balance scorecard nggak bisa. Emangnya Anda punya liquidity? Nah, emangnya Anda punya laporan keuangan kan enggak? Ini kan diambil dari laporan keuangan. Itu ya. Itu itu prinsipnya. Bedanya antara balance scorecard dengan
eh, bekerja dengan ini. Nih yang diambil ini nih empat. Ada empat perspektif. Gitu ya, Ardian. Nah, saya rasa mungkin itu aja. Bahkan nanti yang grup mau merinci. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Prof. Cukup ya. Jadi Anda bisa pulang dengan ini nanti nggak macet. Ya, bisa buka di rumah bersama. Oke. Buka di rumah bersama tapi di rumah masing-masing ya. Ah, Siap, Prof. Saya juga sekarang ada buka bersama nih di kampus. Jadi Kegiatan apa, Prof? di kampus ada buka bersama di ini CPNS ngadain buka bersama. Oh, Tapi saya alah. lihat-lihat ya malas juga ya. Saya juga sebenarnya bisa juga aduh mau sholat di sana, mau makan itu. Kayaknya malas enakan ini juga kita bebas. Besok WNJ besok. Ada juga tuh buka bersama. Jadi udah musimnya bukber-bukber nih sekarang. iya, Prof. Tanggal 7 pasca Lebaran kita bisa luring, Prof. Bisa bukber. Bukan tanggal 7 setelah Lebaran, Prof. Setelah Idul Fitri, Prof. Mungkin kita Oh, bisa ketemu hari Senin, gitu kan. bawa kue ya. Bawa oleh-oleh masing-masing dari kampungnya. Makan Siap, bersama. Prof. Siap, Prof. Siap. Ada yang kemana-mana aja nih rencananya. Ada yang ke Bali. Pulang kampung, Prof. Kampungnya di mana? Ada di mana? Di Jawa ya, Jawa semua umumnya nih. Yang jauh, Prof, di Sulawesi, Prof. Oh, ada juga ya Sulawesi Ada ya. Jeneponto, Prof. Ah, iya. Ya deh, mudah-mudahan sehat kita ya. Ketemu lagi kita insya Allah tanggal 7 kita off ya. Dan minggu depan kita Zoom. Oke Betul. ya. Siap, Jadi baik, semua Prof. Ya, ada Prof. ya nanti Prof, kita sehat-sehat, ketemu. Prof. Mudah-mudahan kita sehat dan itu kita ini ya udah presentasi ya, Maneng ya. Siap, Insya Allah, Prof. Prof. Siap, Dua Prof. aja sehari nggak apa-apa. Jadi Baik, Prof. mulai dengan presentasi dulu ya mudah-mudahan nanti ringkasannya bagus. Nah, nanti kita bukuin, kita hakiin atau kita ISBN kan ya untuk kita semua namanya Ya, Mbak. Prof. Baik, Baik Prof. ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini bermanfaat ya Amin. Amin, Allah, amin. dimudahkan untuk yang menerima ya Amin. Amin, dan amin. semuanya adalah karena Allah. Oke ya, saya sudahi Ya, ya. Jangan Ya, lupa baik, foto-foto dulu, Prof. Prof. udah belum? Oh ya, foto Oh, ya, siapa yang mau? foto dulu. Tuh, Pak Faif lagi di mana tuh? Lagi di Itu Prof yang kena banjir kemarin. Jadi, oh, Lagi sana sini, Prof. di mana? Lagi ngurusin. Di Garut di mana? Di Bekasi, Prof. Mau mega Oh ya di Bekasi. Bekasi belum pulih ya. Sekarang di Garut nih Bang. Belum. Belum Oh, buka. saya kemarin bukber di Bekasi, saya bingung di daerah mana. Dekat MM di mana ya Pak? Di belakang MM Iya, itu. iya, yang maunya di seberang MM yang banjir itu. Oh Seberangnya. ya di sebelah kirinya. Iya, Oh, ya iyalah mudah-mudahan dilancarkan Pak, iya. dimudahkan dalam Iya, lagi proses nih, ada Prof. Bangkit lagi. dalam Ramadan ya dikasih seperti itu. Tapi aman Semangat, Pak kan Pak Baip. ya? Aduh. Aman kan Pak Baik? Aman. Aman-aman, insya Allah aman, Prof. Ya, pokoknya lebih mudah dibandingkan yang lebih parah kan gitu ya Pak Baik ya. Iya, betul, Prof. Ya, ya. Selalu bersyukur, insya Allah. Kita ikut ini deh, ikut prihatin ya dengan Pak Baik. Oke, saya rasa kita cukupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ya. wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Prof. 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 Udah difoto kan tadi ya? Udah, Ya, aku udah belum, kirim. belum, belum. Ya udah, tuh tanggal 7 udah ada lampu hijau tuh, Prof. Biar kita sekalian maksudnya. Jadi datang Besok online semua ya? Iya. Besok. Minggu online. depan online. Selasa online. Rabu gimana Rabu? Online nggak beliau? Rabu tadi jawabannya lihat nanti. Mm-mm. Oh ya sudah. Ya, Siap. jadi Rabu besok. minggu pertama setelah Lebaran kita kalau bisa offline semua, setelah itu online gitu ya. Iya, requestin ya Pak Ade. Iyalah,
biar kalau datang tuh sekalian gitu loh. Kalau tadi saya datang, tahu-tahu tiba-tiba informasinya loh, kok offline. Wah, udah bakal udah gak kena tuh. Iya, dari Bogor. Iya, waktunya. Nggak kena, nggak dapet. Iya, nggak kena udah. Hmm. Oke, Oke, thank you Oke, ya. yuk Thank sampai you. ketemu Terima besok kasih ya. ya. Thank you. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.